Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih sempat hadir dan berkumpul di tempat ini. Lalu pula kita aturkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang Nabi yang telah merobek-robek bendera kejahiliaan dan mengganti dengan bendera tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Adapun materi kita pada hari ini yakni mengenai tohara. Sebelum itu saya akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah memiliki keyakinan yang kuat tentang makna bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, memiliki kemampuan melaksanakan bersuci secara benar. Dan yang ketiga, memiliki atau memahami jenis-jenis hadas dan memahami tata cara mensucikannya. Dan yang keempat, memahami jenis-jenis najis dan memahami tata cara mensucikannya. Secara bahasa, kata tohara merupakan bentuk masdar dari kata tahura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, tohara adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, orang sholat berarti menghadap Allah yang maha suci dan maha bersih. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melakukan ibadah sholat harus dalam kondisi bersih dan suci pula. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, kita akan masuk ke dalam materi bersuci. Nah, bersuci pun terbagi atas beberapa macam. Secara umum, para ahli fikih membagi tohara bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas yaitu bersuci yang berkenaan perbuatan, tindakan, atau mengalami sesuatu seperti buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul dan dubur, haid, nifas, dan lain-lain. Cara bersucinya dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Nah, yang kedua, bersuci dari najis, yaitu bersuci yang berkenaan dengan benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci dari bangkai, darah, nanah, dan lain-lain. Cara bersucinya dengan dicuci atau dibersihkan sesuai dengan tingkat najisnya. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dan sebagainya. Adapun alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci seperti air, tanah, batu, dan benda-benda keras lainnya. Untuk lebih jelasnya, mohon diperhatikan penjelasan alat-alat suci bersuci berikut. Yang pertama yaitu air. Nah, air pun terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang dimaksud dengan air suci dan menyucikan. Yang kedua, ada air suci tapi tidak mensucikan.
Dan yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis merupakan air yang terkena najis. Air mutanajis jika kurang dari 2 kula, walaupun tidak berubah sifatnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci. Dan yang keempat, air musyammas merupakan air yang menjadi panas karena diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dalam wadah berbahan logam seperti besi atau tembaga yang selain emas dan perak. Air musyammas hukumnya suci dan menyucikan, namun makruh digunakan dalam bersuci. Alat bersuci yang kedua yaitu debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau karena dalam keadaan musafir. Yang ketiga, yakni batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air, yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Adapun jumlah batu yang digunakan untuk bersuci sedikitnya 3 batu. Bersuci dengan batu tidak boleh menunggu najis hingga kering, sebab akan sulit untuk dibersihkan. Selain itu, benda lain yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tisu, sebab selain kesat dan kering juga memiliki daya serap yang tinggi. Sedangkan tulang, kaca dan plastik tidak dapat digunakan untuk bersuci sebab selain membahayakan juga tidak dapat menghilangkan najis hingga bersih. Selanjutnya kita masuk pada materi hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan hukum Islam. Nah, hadas terbagi atas 2 macam, yaitu hadas kecil yang cara mensucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Nah, yang kedua ada yang dinamakan hadas besar, yang cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Nah, mungkin itu materi dari saya pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.